Pada video kali ini, gue bakalan baca dan lu cerita setelah episode 7, Wistoria, Wand and Sword. Jadi di episode 7 animenya, diakhiri dengan pertarungan epik antara Will melawan Julius. Will berhasil menarikkan Boge mentah kepada Julius. Namun mereka berdua yang asik bertarung, sama-sama kalah karena nggak lihat map. Lindor memanfaatkan kelengahan mereka berdua dan berhasil mengambil mahkota, sekaligus mengunci kemenangannya pada turnamen kali ini. Setelah turnamen berakhir, dilanjutkan dengan acara Will yang makan-makan di barnya Donan, bersama para dev lainnya dalam rangka merayakan kemenangan Will atas Julius. Selain mereka, terlihat juga ada Colette dan Wagner yang membantu menghidangkan minuman. Donan bertanya pada Colette, kira-kira apakah setelah aksi heroiknya Will di festival tadi, berhasil membuat orang-orang di tower tertarik untuk merekomendasikannya? Lalu Colette menjawab, hal itu jelas tidak akan terjadi. Karena selain dua anggota dalam satu tim bertengkar, jelas ini perbuatan yang sangat buruk di mata pencari bakat. Tim mereka juga gagal memenangkan pertandingan, sambil Colette mengutuk perbuatan Sion yang mengajak Will bertarung sebelumnya. Ngomongin soal Sion, Rusty bertanya pada Will, di mana rekan satu timnya itu sekarang. Will menjawab, ia sempat mengajak Sion untuk ikut bergabung ke pesta ini, tapi kayaknya Sion terlihat kesal dan menolak ajakan tersebut. Lalu Donan berkata, udahlah, gak usah terlalu dipikirkan. Mari rayakan kemenangan Will, karena berkat Will, kita telah mendapatkan permintaan maaf yang proper dari Julius. Dan ternyata, setelah kekalahannya melawan Will, Julius menjadi babu cuci piring di barnya Donan. Tentu Julius mete-mete ya, dan sangat kesal bagaimana bisa ia kalah dari Will, dan berakhir jadi tukang cuci piring. Meskipun pesta ini diadakan untuk merayakan kemenangan Will, di sudut lainnya, Wagner Sensei malah terlihat khawatir pada Will. Colette bertanya kepada gurunya itu, kenapa ia terlihat khawatir? Bukankah setelah pertandingan ini akan sedikit membuka mata banyak orang terkait potensi Will yang sebenarnya? Namun Wagner menjawab, ini bukan hal yang sesimpel itu, karena ia takut hal ini akan berakibat buruk ke depannya. Lalu panel berganti ke akademi, yang tampaknya para murid lagi pada sibuk membahas kelas praktek gabungan di dalam dungeon yang akan diadakan sebentar lagi. Di lorong akademi, ketika Will lagi jalan bareng Colette, dua orang yang pernah membuli Will ini memanggil Will untuk mengajaknya bergabung bersama party mereka dalam kelas gabungan yang akan diadakan ini. Gak hanya mereka berdua, ternyata tampaknya setelah festival Magic berakhir, mulai banyak orang-orang yang menyadari bakat dan kemampuan Will yang sebenarnya. Orang-orang bahkan sampai rusuh karena berebut untuk mendapatkan Will bergabung ke party mereka masing-masing. Colette yang menyadari ini teringat dengan perkataan Wagner Sensei sebelumnya dan langsung mencegah mereka untuk mendapatkan Will dengan berkata, sebenarnya kalian semua lagi ngelakuin apa sih? Apakah kalian tidak tahu malu setelah semua perbuatan yang kalian perbuat pada Will sebelumnya? Lihatlah, Will bakal marah kepada kalian setelah ini. Tapi MC kita ini terlalu polos ya. Jangankan marah, ia malah kegirangan karena banyak orang yang mengajaknya untuk berteman. Sungguh ngenes sekali bro kita yang tak pernah punya teman ini. Tak sampai di situ saja, refleks untuk menghalangi mereka, Colette secara spontan berkata, pergi kalian semua, karena Will udah ada janji pergi dengan dirinya untuk belanja bersama. Yang pada akhirnya, Colette malu dan salting sendiri dengan perkataannya barusan. Pindah panel, teman sekamar Colette bernama Rose ikut mengusili Colette dengan berkata, apakah kalian berdua akan pergi berkencan besok? Kabar tentang kalian berdua udah tersebar luas di sepanjang akademi loh. Untuk mengalihkan suasana, karena Colette udah benar-benar malu dan mukanya memerah, Rose berkata, jika kalian memang mau berbelanja besok, bukankah kamu harus bersiap-siap mulai dari sekarang? Mulai dari berdandan dengan benar mungkin? Dengan polosnya, Colette mengiyakan dan berkata, jika ia tidak ingin mempermalukan Will besok, maka ia tentu harus berpakaian secantik mungkin. Lalu panel berganti ke situasi sebelah, di mana Will yang juga bersama teman sekamarnya, yaitu Rusty, juga membahas hal yang sama. Will berkata pada Rusty, kalau ia tidak akan pergi ke dungeon besok, meskipun besok adalah hari libur, karena ia ada janji pergi berbelanja bersama Colette. Mendengar hal itu, Rusty seperti lagi memikirkan sesuatu, sembari panel menunjukkan barrier di langit dan patung dari Elfie. Apakah ini adalah foreshadowing yang bermaksud untuk mengatakan Rusty adalah klon Elfie? Menarik. Dan hari esok telah tiba, bersama dengan Colette yang telah berdandan secantik, dan ini imut banget coy. Best Girl memang beda pesonanya ya. Colette yang lagi menunggu Will di alun-alun kota
Terlihat gugup sembari meyakinkan dirinya hari ini akan ia jadikan kencan yang menyenangkan bersama dengan Will. Lalu Will sampai di lokasi pertemuan dan mengucapkan selamat pagi pada Colette. Will berkata ia telah mencoba berangkat lebih awal, tapi ternyata Colette datang lebih cepat dari dirinya. Colette membalas kalau ia bangun terlalu pagi hari ini, sembari bertanya, "Ada apa, Will?" Karena Will menatap dalam dirinya. Will menjawab, "Pakaian dan rambutmu itu sangat cantik, dan itu cocok sekali denganmu. Kamu terlihat berbeda dari penampilanmu biasanya, dan entah kenapa, itu membuat hatiku dak-dikduk." Kelas King, dan entah kenapa setelah membaca ini, semangat gua makin membara gitu. Ingin mencobanya juga ke orang lain. Mendengar pujian berkelas dari King kita ini, Colette tentu langsung salting dan mengucapkan terima kasih dengan mukanya yang kalau dianimasikan nantinya pasti udah merah kayak tomat. Di tengah percakapan yang membahagiakan ini, tiba-tiba datang setannya coy. Rusty tiba-tiba datang dengan berlari sambil mengatakan maaf terlambat karena ia terlalu lama memilih pakaian. Wait, ini tamu tak diundang tiba-tiba datang. Minta maaf, alasannya lama milih pakaian. Kayak cewek aja, gak beres. Tapi tenang, gak berhenti sampai situ saja. Tingkah mencurigakan Jomok satu ini. Setelah ia menyapa Will dan Colette, Colette sempat heran. Kok dia juga ikut? Will berkata jika Rusty semalaman bersikeras ingin ikut. Dan Rusty menambahkan, jika kalian memang ingin berbelanja, dia punya cara agar dapat belanja lebih hemat. Di tengah kebingungan Colette, Rusty langsung menarik tangan Will, mengajaknya langsung berbelanja. Dan diledekin loh. Semua ini benar-benar di luar ekspektasi Colette. Ia yang sebelumnya membayangkan perjalanan romantis bersama Will, semua agenda itu pupus. Baik saat di perpustakaan, Rusty selalu nempel dengan Will. Ia coba mencarikan baju yang cocok untuk Will, keduluan dengan Rusty. Ia coba makan es krim bersama dengan Will, Rusty masih menghalangi. Ketika keduanya lagi duduk beristirahat, keluarlah semua unek-unek Colette. Sebenarnya, dia itu siapa sih? Kenapa ia selalu nempel denganmu? Apakah ia benar-benar teman sekamarmu? Ia bahkan punya wajah yang cantik. Jangan-jangan, ia menyamar menjadi pria bukan? Mendengar hal itu, Will menjawab, "Apa maksudnya Colette? Rusty itu laki-laki, sama sepertiku. Bahkan punyanya lebih besar dariku." Wih, agak lain. Will menambahkan, "Memang, ia menjadi lebih lengket denganku, tak seperti biasanya. Tapi kurang lebih, sejak kami pertama kali bertemu, ia sudah seperti itu kepadaku." Lalu Rusty datang dan memotong pembicaraan, sambil memberikan minuman untuk mereka berdua. Will berkata, "Terima kasih," dan bertanya, "Bagaimana denganmu, Rusty? Kamu tidak membelikan dirimu sendiri?" Rusty menjawab, "Gak apa-apa, karena ia bisa berbagi minuman dengan Will saja." Oh, mendengar hal itu, jelas Colette langsung naik darah, Bung. Dan berkata, "Tidak, ia sendiri yang akan berbagi minuman dengan Rusty." Sambil menambahkan, Colette berkata, "Will, bagaimana jika kamu duluan mampir ke toko pedangnya?" Will menjawab, "Lalu bagaimana dengan kalian?" Colette berkata, "Jika kami para mage datang ke toko para dwarf, mungkin mereka nggak akan senang. Tenang saja, duluan saja, nanti kami akan menyusul." Setelah Will pamit pergi duluan, Colette langsung ke intinya. "Aku rasa aku punya kesalahpahaman di sini. Aku merasa jika kamu sepertinya punya perasaan lebih dari teman kepada Will. Ku harap itu cuma imajinasiku saja." Rusty menjawab dengan mind-blowing ya. Ia berkata, "Tidak, itu bukan imajinasimu. Colette, aku memang sangat menyukai Will dari siapapun. Rasaku kepadanya bahkan lebih besar dari dirimu." Colette naik pitam membalas perkataan Rusty. Ia telah bersama Will selama 4 tahun ini. Rusty membalas, "Aku agak khawatir soal ini. Tapi Colette, apakah kamu pernah bet dengan Will sebelumnya?" Jujur gue agak geli translatein percakapan ini. Tapi teman-teman yang ingin tahu, mungkin boleh translate mandiri ya. Lalu panel berganti ke Will yang bertanya pada Kiki, karena ia merasa mereka berdua bertingkah aneh. Memang MC gak PK gitu gini ya guys. Di tengah kebingungan Will, tiba-tiba datang sesosok perempuan yang anggun dari ujung lorong. Dia adalah Liana Owenzaus. Ia juga dikenal di akademi sebagai Miss Perfect. Karena ia unggul dalam semua hal, baik itu tes tulis, demonstrasi sihir, ataupun tes praktek. Melihat Liana, Will sambil memikirkan kalau Liana itu benar-benar berkebalikan dari dirinya, yang dianggap suatu kegagalan. Apalagi doi juga cantik seperti Dewi.
dan itu betul sekali. Mendengar Liana memanggilnya, Will menjawab, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Liana berkata, "Apakah kamu punya waktu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan." Lalu Liana mengajak Will ke suatu tempat. Masuk ke dalam rumahnya, BTW ini rumahnya mewah banget. Karena singkat cerita, Liana ini adalah bangsawan. Lalu selanjutnya, masuk ke kamar saudara-saudara, dan jeng-jeng, gak hanya mereka berdua saja ternyata, ada banyak orang yang tampaknya juga dibawa oleh Liana. Terlihat di sana ada Sion, Julius, dan Lindor yang sebelumnya memenangkan Festival Magic. Lalu sebenarnya perkumpulan apakah ini? Berlanjut ke chapter berikutnya. Mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. BTW, gue juga mau nanya ke teman-teman semua. Berhubung ini adalah kali pertama gue ya baca Naruto cerita, menurut teman-teman sendiri, baiknya kita rangkum satu chapter saja seperti video kali ini, atau langsung rangkum 2 chapter sekaligus. Bagi teman-teman yang punya pendapat, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada chapter berikutnya.